Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini walaupun di tengah hujan yang cukup lebat, kita berkumpul di Masjid Baitul Muttaqin yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas rangkaian hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita telah bahas hadis yang ke-21 tentang pentingnya keistiqomahan. Telah kita jelaskan apa itu istiqomah dan perkara-perkara yang membantu kita untuk selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan berlanjut ke pembahasan hadis yang ke-22 dari Arba'in An-Nawawiyah, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang perkara-perkara yang perlu dijaga oleh seorang hamba apabila dia ingin masuk surga. Jadi hadisnya adalah hadis yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang tersebut bertanya, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Kata orang tersebut, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apabila saya sholat, ya, apabila saya menjaga sholat yang wajib, kemudian saya berpuasa di bulan Ramadan, kemudian saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian saya tidak tambah ya sedikit pun daripada itu. Jadi dia menjaga sholat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, lalu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, lalu tidak dia tambah-tambah. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga dengan itu semua? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi ada seorang bertanya kepada Nabi, gimana wahai Rasulullah, kalau saya menjaga sholat yang 5 waktu, kemudian saya puasa bulan Ramadan, apa yang Allah halalkan saya halalkan, apa yang Allah haramkan saya haramkan. Artinya dia tidak mau mengkonsumsi atau mengambil apa yang Allah haramkan, melakukan apa yang Allah haramkan. Apakah dengan ya spesifikasi seperti ini saya bisa masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi, iya. Ya. Baik, ini hadis yang ke-22 dari Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana biasa kita akan bahas, kita akan kupas hadis ini mulai dari biografi perawi hadis, agar kita ya banyak khazanah kita tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah, sahabat yang merawikan hadis ini bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari. Nama bapaknya Abdullah bin Haram Al-Ansari. Ya. Beliau radhiyallahu anhu dilahirkan 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi beliau usianya ketika Nabi hijrah ke kota Madinah 15 tahun, masih remaja. Nah, Jabir ini walaupun dia masih muda,
beliau beserta ayahnya Abdullah termasuk yang membaiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiatul Aqabah Al-Kubra. Jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke kota Madinah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Madinah itu sudah ada yang masuk Islam. Mereka inilah yang kemudian di waktu mereka menunaikan ibadah haji, mereka menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berbaiat, berjanji setia kepada Nabi, ingin berjanji setia kepada Nabi dalam menampung beliau. Kalau beliau pindah ke Madinah, mereka inilah siap, ya, yang siap untuk melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya mereka disebut sebagai Ansor karena memberikan pertolongan. Maka Jabir bin Abdullah bersama bapaknya yang bernama Abdullah ini termasuk orang yang berjanji setia, yang berbaiat kepada Rasulullah, ya, dalam baiat Al-Aqabah. Ya. Kemudian ada kisah lagi tentang Jabir bin Abdullah ketika beliau, ya, radhiyallahu anhu, di perang Uhud. Beliau ingin mengikuti perang, namun bapaknya tidak mengizinkan. Bapaknya Abdullah tidak mengizinkan. Kenapa? Karena Abdullah itu memiliki banyak anak-anak wanita yang masih kecil, sehingga dikhawatirkan kalau nanti bapaknya Abdullah meninggal di medan pertempuran, lalu Jabir pun meninggal, maka tidak ada yang mengurusi, ya, anak-anak perempuan tadi. Maka bapaknya mengamanahi Jabir bin Abdullah untuk tetap berada di kota Madinah, menjaga anak-anaknya atau menjaga adik-adik perempuan dari Jabir bin Abdullah. Dan kemudian Allah takdirkan bahwa bapak beliau meninggal dunia di perang Uhud. Jadi benar apa yang diprediksi oleh bapaknya, akhirnya bapaknya meninggal dunia. Jabir bin Abdullah pun harus merawat anak-anak atau adik-adiknya yang masih kecil. Nah, ketika itulah Jabir bin Abdullah akhirnya menikah. Dia menikahi seorang janda. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jabir bin Abdullah, kenapa kau tidak menikahi wanita yang masih gadis? Kenapa kau menikahi janda? Maka kata Jabir bin Abdullah, ya, saya punya adik-adik wanita yang masih kecil. Ya, kalau saya menikahi seorang wanita yang masih gadis, mungkin nanti dia cemburu. Kalau saya harus memperhatikan adik-adik saya yang masih kecil. Tapi kalau seorang janda, ya, dia akan lebih dewasa, punya pengalaman, sehingga kemungkinannya tidak cemburu kalau misalnya Jabir bin Abdullah merawat adik-adiknya, atau bahkan mungkin dia akan ikut merawat adik-adik Jabir bin Abdullah yang ditinggalkan oleh bapaknya. Nah, Jabir bin Abdullah ini juga dikenal sebagai seorang sahabat yang dermawan. Disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah bahwa di perang Khandaq, Bapak dan Ibu tahu, perang Khandaq itu adalah perang di mana Nabi SAW membuat, ya, parit yang demikian panjang. Ulama menyebutkan jaraknya antara 5 sampai 7 kilo dengan kedalaman 3 sampai 4 meter, sehingga pasukan berkuda tuh nggak bisa lewat. Karena ketika itu di perang Khandaq itu 10.000 pasukan kaum musyrikin, bukan hanya dari kalangan Quraisy, tapi dari berbagai penjuru kabilah Arab yang musyrik, mereka bergabung. Makanya perang Khandaq juga disebut sebagai perang Ahzab. Ahzab jamak dari Al-Hizb, golongan-golongan. Karena demikian banyaknya golongan musyrikin Quraisy bersatu untuk menyerang kota Madinah. 10.000 pasukan. Maka Nabi SAW ketika itu menerima saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk membuat parit sebagai benteng. Jadi digalilah parit ketika itu, dan Nabi SAW ikut serta menggali parit. Jadi beliau SAW bukan hanya menjadi mandor, ayo kerja, tidak. Tapi beliau ikut serta dalam menggali parit tersebut. Nah, ketika itulah Jabir bin Abdullah mengundang Rasul SAW untuk makan. Karena pekerjaan menggali parit itu berat, Rasul SAW diundang untuk makan. Namun Rasul SAW tidak ingin enak sendiri, maka beliau pun mengundang semua sahabat yang ikut menggali parit. Maka Jabir bin Abdullah merasa khawatir. Kenapa? Karena masakan yang disuguhkan hanya sedikit, hanya cukup untuk Rasul SAW dan sebagian kecil dari sahabat saja.
Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan makanan yang disajikan oleh Jabir bin Abdullah, sehingga tidaklah ada seorang sahabat pun yang masuk ke rumah Jabir kemudian makan, melainkan mereka keluar dalam keadaan kenyang. Ini termasuk ayat atau tanda kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang kita kenal dengan mukjizat. Ya, semua sahabat yang ikut menggali parit makan di rumah Jabir bin Abdullah. Padahal hidangannya hanya dimasak untuk menjamu Rasulullah dan sebagian kecil dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Makanya kita tuh disunahkan untuk makan berjamaah, ya. Kalau kita di Yaman dulu biasanya pakai nampan, Pak. Pakai nampan, kemudian nasi, lauk, ya udah itu makan bareng-bareng. Ya, karena itu akan mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lauknya juga dibagi ya. Saya dulu pertama masih awal-awal di Yaman itu ada juga ternyata yang punya kebiasaan buruk. Waktu itu makan nasi kambing, Pak. Waduh, dihidangkan paha kambing. Tapi begitu dihidangkan langsung paha kambingnya diambil sama dia. Lauknya ditaruh di dia. Gak boleh seperti ini, makan jamaah itu bareng-bareng, ya. Lauknya dimakan bareng-bareng. Baik, kemudian faedah lainnya dari biografi Jabir bin Abdullah bahwa Jabir bin Abdullah ini termasuk dari sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, beliau memang masih di bawah Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anhum, tapi beliau termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah itu kurang lebih 1.500-an hadis. Jadi Jabir bin Abdullah ini termasuk di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau radhiyallahu anhu wafat di tahun 77 Hijriyah dalam usia yang cukup panjang, yaitu 94 tahun. Nah, ini juga yang menjadi sebab mengapa Jabir bin Abdullah banyak meriwayatkan hadis Nabi. Biasanya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu usianya panjang. Kenapa? Karena dia meriwayatkan hadis kepada generasi setelahnya. Kalau dia masih hidup di masa sahabat, semua sahabat mendengar hadis. Tidak ada hajat atau kurang hajatnya dia menyampaikan hadis. Tapi kalau usianya panjang, maka dia bertemu dengan generasi tabi'in. Ya, generasi tabi'in, baik tabi'in yang senior maupun yang junior, sehingga dia bisa menyampaikan hadis tadi. Kalau dia hanya bertemu pada generasi sahabat, kurang manfaatnya. Kenapa? Karena semua sahabat mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat bahwa sahabat-sahabat yang banyak periwayatan hadisnya itu kebanyakannya usianya panjang setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan kita selanjutnya di sini disebutkan anna rajulan sa'ala Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh para ulama bahwa laki-laki yang bertanya ini juga seorang sahabat yang mulia yang bernama Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal ini juga punya kisah yang luar biasa. Beliau dikenal dengan fisiknya yang tidak sempurna. Nu'man bin Qawqal memiliki kaki yang pincang. Jadi kalau berjalan dia terpincang-pincang. Namun satu hal yang luar biasa dari Nu'man bin Qawqal, walaupun kakinya pincang, ini tidak menghalangi dia untuk ikut berjihad, ya, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, walaupun dia memiliki keterbatasan fisik. Nah, ini pentingnya kita mempelajari bagaimana jihad-jihad di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang berusaha untuk menghapuskan jihad dari kurikulum Islam. Ya, ini tujuannya apa? Agar kaum muslimin itu nggak punya semangat. Kalau kita mempelajari jihad, ya, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun jihad di masa para sahabat, akan muncul jiwa, ya, semangat bagi kita untuk membela kebenaran. Lihat, kalau ketika kita melihat jihad, ternyata di antara para sahabat itu ada yang fisiknya nggak sempurna, jalan terpincang-pincang, tapi tetap ikut jihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dihapus, kita nggak bakalan tahu ada sahabat yang seperti ini. Ya. Jangan-jangan ya para generasi di masa yang akan datang taunya Islam itu ya tersebar, diterima oleh manusia karena
Karena apa? Karena permainan atau karena siasat atau apa ya? Padahal tidak lain dan tidak bukan, salah satu faktor yang membuat Islam itu tersebar adalah jihad fisabilillah. Adalah jihad fisabilillah. Maka Nu'man bin Qawqal walaupun fisiknya terbatas, beliau mengikuti perang Badar. Lihat, termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengatakan kepada ahli Badar, "I'malu ma syi'tum, qad ghafartu lakum." Wahai ahli Badar, ya. Allah memanggil orang-orang yang ikut perang Badar, karena perang Badar ini perang penentuan. Perang yang pertama kali terjadi, kontak fisik yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal Badar, ya i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Wahai ahlu Badar, ya, lakukan apa yang kalian inginkan, karena sesungguhnya ya qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwa Ashabul Badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar memiliki kedudukan yang mulia. An-Nu'man bin Qawqal termasuk di antara mereka. Dan kemudian beliau mati syahid pada perang Uhud. Ya, perang Badar beliau ikut, pada perang Uhud beliau meninggal dunia. Ya. Ketika itu di hari Uhud dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, ya, tidak akan tenggelam matahari melainkan aku akan menggapai surgamu dengan kakiku yang pincang." Akhirnya dengan kaki yang pincang tersebut beliau berperang di jalan Allah sampai menjumpai syahidnya. Mati syahid beliau radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa An-Nu'man bin Qawqal sudah berada di tengah hijaunya surga dalam keadaan kakinya yang pincang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi kepincangan pada kaki An-Nu'man bin Qawqal. Gimana Bapak dan Ibu rasanya? Orang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, si fulan sekarang sedang berada di tengah hijaunya surga. Luar biasa. Pengorbanan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Oleh karena itu pertanyaan yang dia lontarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini pun ya pertanyaan yang demikian tulus. Ya, kalau saya menjaga sholat saya wahai Nabi, kemudian puasa saya, lalu kemudian saya halalkan apa yang Allah halalkan, saya haramkan apa yang Allah haramkan, artinya dia menjaga dirinya jangan sampai terjatuh pada perkara yang Allah haramkan, apakah saya masuk surga? Ya. Dan Nabi SAW. Maka dia pun konsisten. Sampai kemudian dia mati syahid, konsisten dia memegang apa yang disebutkannya kepada Nabi SAW. Akhirnya apa? Masuk surga. Masuk surga. Ya, ini menunjukkan bahwa ya, orang yang konsisten betul menjaga sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Inilah pentingnya keistiqomahan kita dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita kaji apa saja yang ditanyakan oleh An-Nu'man bin Qawqal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita idza shallaitul maktubat? Ya. Bagaimana Rasul? Bagaimana menurutmu? Ya, apabila aku mengerjakan salat-salat yang wajib. Jadi ini perkara yang pertama dijaga oleh An-Nu'man bin Qawqal. Salat yang wajib. Ya. Jadi bukan salat-salat yang sunnah, tapi salat yang wajib terlebih dahulu. Ini yang betul-betul dijaga. Banyak di antara sebagian manusia ya dia bersemangat untuk mengerjakan misalnya qiyamul lail, salat malam. Tapi salat-salat wajibnya kadang-kadang dia lalaikan atau dia ogah-ogahan menunaikan salat-salat yang wajib atau kurang semangatnya, kurang penjagaannya terhadap salat yang wajib. Padahal yang pertama kali ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang wajib. Kalau salat-salatnya ini ya sudah beres, maka insya Allah amalan-amalannya pun akan ikut baik. Namun kalau salatnya sudah rusak, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut rusak. Ya. Dan sebagaimana yang pernah kita bahas dalam hadis Jibril alaihissalam dan juga hadis Abdullah bin Umar tentang kewajiban salat,
ya, para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu ini merupakan dosa besar. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Orang yang tidak mau sholat, ya, maka mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Gak apa-apa kita ulang-ulang karena permasalahan ini permasalahan yang sangat penting. Mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugha dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pendapat mazhab Hanafi, bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, maka dia dipenjara, kemudian dihukum cambuk sampai dia mau mengerjakan sholat. Kalau dia tidak mau juga untuk melakukan sholat, maka terus-menerus diberlakukan hukuman penjara. Ya, jadi nggak boleh orang yang nggak sholat tuh beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Dia akan menjadi contoh buruk bagi yang lain. Lihat si fulan nggak sholat nggak apa-apa. Lihat si fulan, ya, ketika azan berkumandang dia tetap saja nggak melaksanakan sholat. Akan jadi contoh yang buruk. Makanya yang lain mengikuti nanti. Agar dia tidak diikuti, maka kata Imam Abu Hanifah, orang semacam ini dipenjara agar nggak lihat oleh manusia. Kemudian dicambuk sampai dia mau sholat. Kalau dia tidak mau sholat, tetap dipenjara dan dicambuk. Ini hukum orang yang tidak mau sholat menurut madhab Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i serta Imam Ahmad. Apa hukumannya bagi orang yang tidak mau sholat? Ya, orang yang tidak mau sholat ditangkap, kemudian diperintahkan untuk sholat. Kalau dia tidak mau sholat, ya, setelah ditangkap, diperintahkan untuk sholat, nggak mau juga dia sholat, saya nggak mau sholat, maka menurut pendapat ketiga imam ini, mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa orang yang semacam ini dipenggal kepalanya, ya, karena tidak mau sholat. Hanya saja ada perbedaan pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika dia dipenggal, maka dia dipenggal dalam keadaan masih muslim. Ya, jadi karena dia tidak mau sholat, kemudian dipenggal kepalanya, jenazahnya tetap diperlakukan sebagaimana jenazahnya seorang muslim. Artinya Bapak dan Ibu, tetap dimandikan, tetap kemudian dikafani, disolatkan dan dimakamkan di pemukiman kaum muslimin. Ya. Ini mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi mazhabnya Imam Ahmad, ya, orang yang semacam ini yang sudah diminta untuk sholat tapi tidak kunjung juga mau sholat, dia dipenggal kepalanya, namun jenazahnya tidaklah dianggap sebagai jenazah kaum muslimin. Jadi Imam Ahmad ini mazhab yang paling berat. Ya, kenapa? Karena menurut Imam Ahmad, orang yang nggak mau sholat, sudah disuruh untuk sholat, di penjara, tetap tidak mau sholat, ini bukan muslim. Ini bukan muslim. Sehingga apa? Kalaupun dia dihukum mati, mayatnya tidaklah teranggap sebagai seorang muslim. Ya, dan Imam Ahmad ketika berpendapat dengan pendapat yang semacam ini, beliau didukung dengan berbagai dalil. Ya, di antaranya Nabi SAW bersabda, al-farqu atau al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, yang membedakan, ya, antara kita dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah terjatuh pada kekafiran. Gimana? Ngaku muslim tapi nggak sholat. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana pendapatnya para ulama salaf. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la islama liman tarakas shalah. Tidak ada salat, tidak ada keislaman, ya, bagi orang yang meninggalkan salat. Maksudnya apa Bapak dan Ibu rahimakumullah? Artinya orang yang meninggalkan salat itu bukanlah seorang muslim. Ini ucapannya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam riwayat yang lain Umar berkata, wala hadza fil islami liman tarakas shalah. Orang yang meninggalkan salat itu tidak memiliki bagian sedikit pun dari Islam. Artinya mereka bukanlah orang muslim.
Ya, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Syaqiq Al-Aqli, beliau seorang tokoh tabi'in, muridnya para sahabat. Beliau mengatakan, lam yakun ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Kata Abdullah bin Syaqiq, ya, para sahabat tidak melihat ada satupun perbuatan, satupun amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran kecuali sholat. Ya, berat kan? Jadi para sahabat tuh kalau ada orang meninggalkan suatu kewajiban, misalnya dia tidak puasa, dia tidak zakat, ya ini tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Tapi ketika meninggalkan sholat, ya, maka mereka menganggapnya, ya, menganggap orang tersebut telah keluar dari keislamannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perkara sholat ini bukan perkara yang sepele. Hendaknya kita sampaikan kepada kaum muslimin untuk benar-benar menjaga sholatnya. Ya, jangan seperti orang Nasrani, sholatnya cuma sekali seminggu, cuma Jumatan. Ada Pak orang sholatnya cuma Jumatan saja, nggak pernah sholat 5 waktu. Subuh dia masih tertidur, maghrib dia masih gitaran, nggak sholat dia. Tapi kalau Jumatan sholat, ya. Ada yang lebih parah lagi, sholatnya cuma 2 kali saja dalam setahun. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu pun kalau nggak telat bangunnya. Sebagian orang begadang, ya, pagi-pagi nggak sholat Id juga, ikut makan-makannya saja. Nah, kita perlu sampaikan kepada kaum muslimin, as-shalah, ya, sholat ini bukan perkara yang patut untuk diremehkan. Kemudian kata An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu taala anhu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini perkara yang kedua yang perlu dijaga, yakni puasa. Ya, ini merupakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kita semua sudah hafal tentunya dalil tentang wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, saya jadi hafal ayat ini gara-gara iklan Promah. Waktu masih kecil tiap kali sebelum berbuka puasa ada iklan Promah. Kiai Haji Mawardi Labai bacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai hafal deh. Ya, jadi ada positifnya juga ya, diulang-ulang ya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa wajib hukumnya. Barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya, maka dia telah terjatuh pada dosa besar. Jadi bukan pilihan, boleh puasa boleh tidak. Enggak. Kalau dia meninggalkan 1 hari saja puasa di bulan Ramadan, dia telah terjatuh pada dosa yang sangat besar. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan tentang zakat dan haji? Padahal kan yang namanya rukun Islam, itu selain sholat dan puasa, ada yang namanya zakat, ada yang namanya haji. Maka ada berapa kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Kita bahas dulu kenapa zakat tidak disebut. Ada kemungkinan, ya, bahwa An-Nu'man bin Qawqal, orang yang bertanya ini, dia adalah orang yang miskin. Ya, sahabat Nu'man bin Qawqal yang pincang tadi, yang meninggal di perang Uhud, beliau ini orang yang fakir. Sehingga tidak memiliki kelebihan harta untuk dizakati. Jangankan harta untuk dizakati. Untuk membiayai kehidupannya saja beliau masih kurang. Sehingga beliau tidak bertanya tentang zakat. Ya, kalau beliau adalah orang yang mampu membayar zakat, maka dia akan bertanya tentang zakat. Tapi apa? Sadar diri bahwa beliau tidak memiliki harta untuk dizakati, sehingga beliau tidaklah bertanya tentang zakat. Baik. Adapun kenapa haji tidak ditanyakan di dalam hadis ini, kenapa An-Nu'man bin Qawqal tidak menyebutkan tentang haji?
karena kemungkinan besarnya ketika itu haji belumlah diwajibkan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam sendiri melakukan ibadah haji kapan? Menjelang beliau meninggal dunia. Sedangkan An-Nu'man bin Qawqal yang bertanya tentang permasalahan ini, beliau meninggal di perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Sementara Nabi SAW berhaji ya 1 tahun sebelum wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga ada kemungkinan ya haji ketika itu belumlah diwajibkan. Sehingga An-Nu'man bin Qawqal tidak bertanya tentang permasalahan haji dalam pertanyaannya tersebut. Ya. Kemudian kata An-Nu'man bin Qawqal, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Kemudian aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram. Apa maksud dari ucapan An-Nu'man bin Qawqal di sini? Artinya beliau melakukan sesuatu yang halal dengan meyakini kehalalannya. Jadi tidak bermudah-mudah ya menghalalkan apa ya, tidak kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Jadi apa yang Allah halalkan itulah yang dia konsumsi. Apa yang Allah haramkan tidak kemudian dia halalkan. Ya. Sebagian orang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka percantik ya perkara-perkara yang haram itu dengan nama-nama yang indah. Seperti riba. Ya, orang menghiasi riba dengan nama yang cantik. Dengan apa? Bunga. Ya, dengan bunga. Ya. Apa Pak? Sisa hasil usaha. Ya, pokoknya berusaha menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dengan nama-nama yang indah. Ya. Demikian juga menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ini juga merupakan kebiasaan ahlul kitab. Seperti dalam agama Nasrani, dalam Taurat, dalam kitab suci mereka, ya. Jadi agama Nasrani itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam perjanjian lama disebutkan bahwa mereka diharamkan untuk minum khamar. Mereka diharamkan untuk makan babi. Tapi kemudian mereka halalkan. Ya, khamar itu mereka halalkan dengan yang pertama kali disebutkan faedah ya dari sebagian ulama, bagaimana kok khamar itu bisa halal di kalangan orang-orang Nasrani padahal dalam kitab suci mereka diharamkan. Maka mereka mengatakan bahwa pengharaman khamar itu hanya bagi keturunan Bani Israel. Jadi orang-orang Nasrani yang bukan merupakan keturunan Bani Israel tidak haram baginya khamar. Kemudian bagaimana babi bisa menjadi halal padahal dilarang? Mereka mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah babi hutan. Ya, kalau babi jinak, babi peliharaan yang demikian tidak diharamkan. Nah, ini menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sebaliknya juga yang menyebabkan masuk surga di sini adalah wa haramtul haram. Aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi tidak kemudian ya menganggap sesuatu itu buruk lalu dia haramkan padahal tidak ada pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya sebagian orang yang ingin beribadah, kemudian dia mengharamkan pernikahan. Saya ingin ibadah. Ya, bagus gak Pak? Bagus. Tapi ketika dia mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, maka ini bukan lagi perkara yang terpuji. Ya, disebutkan di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada tiga orang dari sahabat yang bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Mereka bertanya kepada sebagian istri Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ibadahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian digambarkan demikian tekunnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beribadah sehingga tiga orang ini merasa kurang sekali ibadahnya. Maka kemudian orang yang pertama mengatakan, ya, saya inni asum wala uftiru abadan. Kata dia, saya ingin berpuasa terus-menerus berpuasa, nggak mau berbuka. Jadi dia mau puasa, nggak mau makan. Kemudian yang kedua, inni usolli wala anam. Yang kedua, saya ingin terus-menerus sholat, tidak mau tidur. Kemudian yang ketiga, ya, ingin beribadah dia, wala atazawwajun nisa. Saya tidak mau menikahi wanita.
Jadi dia mengharamkan bagi dirinya ya pernikahan, nggak mau menikah, sama seperti yang dilakukan oleh sebagian pendeta-pendeta dalam agama Nasrani. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW justru marah. Ingat ya, tujuan yang baik tidak kemudian membuat suatu perkara itu diperbolehkan. Orang itu tujuannya baik agar bisa beribadah. Tapi ketika dia mengharamkan pada diri mereka apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW pun menegur mereka. Inni asum wa uftir. Saya berpuasa dan saya berbuka. Wa inni usolli wa anam. Saya salat dan saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Ya. Jadi Nabi SAW orang yang paling bagus ibadahnya. Tapi apa yang Allah halalkan, ya beliau halalkan. Tidak kemudian beliau hanya mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tidak kemudian menghalalkan ya apa yang Allah, atau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Sehingga apa? Halal dan haram itu harus sesuai dengan koridor syariat. Tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Maka dengan keempat perkara ini yang disebutkan oleh Nu'man bin Qawqal, ya, menjaga sholat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia benar-benar menjaga halal dan haram, ya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi gimana Ustaz? Ya, apakah kita tidak perlu melakukan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah? Apa cukup sholat 5 waktu saja seperti yang dilakukan oleh Nu'man bin Qawqal? Kalau memang kita bisa konsisten itu semua, maka tidak jadi masalah. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan na'am, iya, masuk surga. Tapi terkadang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ibadah-ibadah yang wajib yang kita lakukan ini banyak kekurangannya. Salat kita mungkin tidak khusyuk, ya. Salat kita kadang-kadang terlambat, ya. Sehingga kita membutuhkan ibadah-ibadah sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah kita yang wajib. Ini salah satu fungsi ibadah-ibadah yang mustahab, ya. Sehingga apa yang disampaikan di sini, ya, mungkin bisa kita katakan ini menjadi parameter atau menjadi standar yang paling rendah seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Namun ketika dia memperbanyak amalannya, ya, maka akan semakin tinggi pula kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan hadis Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tentang at-tuhur syatrul iman, bahwa bersuci itu merupakan bagian dari keimanan. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.